sini. Saya doakan mudah-mudahan jadi calon penghuni surga. Baru calon. Yang namanya calon bisa jadi bisa kagak. Tapi mudah-mudahan kita semua adalah calon penghuni surga yang pasti. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Ibu-ibu udah kenal belum sama saya? Belum. Kalau belum saya kenalin, karena ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenalkan, nama saya Sahroni dari kampung Pulau Tiga. Tahu Pulau Tiga? Udah tahu rumah saya? Dari sini kita ngidul ke sono arah Warung Bingung, masuk kampung Pulau Tiga, nanti ada rumah gedong. Rumah gedong madep ngulon. Depannya ada mobil Fortuner warna putih. Rumah siapa itu? Haji Martaya. Malam ini cuaca cukup sejuk, angin sepoi-sepoi. Saya paksain datang ke sini memenuhi undangan Bapak Guru Jalal dan rekan-rekan karena cintanya saya sama orang kampung Cantilan. Sebenarnya tadi saya harusnya ceramah di Kalideres, cuma saya kagak mau. Kata panitia, kenapa Ustadz kagak mau? Saya takut kanyut. Lah Kalideres banjir. Kemarin kayak saya suruh ceramah di Palu, kagak mau juga. Lah benjol. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ada manfaatnya bagi pribadi saya dan umumnya untuk seluruh jamaah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena cintanya kita terhadap beliau. Dan kenapa kita harus memperingati maulid baginda Nabi? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia ini. Bukan Allah turunkan dari atas langit, bukan pula keluar dari perut bumi, tapi baginda Nabi diutus oleh Allah ke alam dunia ini melalui dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Siti Aminah. Siapa nama ibunya Nabi? Aminah. Nama ayahnya Nabi? Abdullah. Ibu-ibu kalau ditanya pacarnya si Andin siapa, jawabnya pasti bisa. Ditanya ayahnya Nabi, mau jawab melamun dulu takut salah. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama. Coba bareng kita sholawat. Abdullah nama ayahnya,
Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya, tahun gajah yatim dengan kakeknya. Adat yang ada disusui Halimah, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Penuh suka duka, oh penuh suka duka. Saya itulah, dia inilah, kede. Enggak beda. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelah alaihi wasallim. Kata dia salah kali gua, ntar mau gua wasalim dah. Dia wasalim, dia wasalam. Yang bener yang mana sih, wasalim apa wasalam sih? Jadi kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau sholli wa salim, kalau sholat wa salam. Jadi ibunya Nabi adalah Siti Aminah. Di mana di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di tempat itu Allah turunkan rahmat, bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, bukan cuma miliaran, tetapi dengan jumlah yang tiada terhitung. Ini bukan kata manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah sekali-kali aku mengutusmu kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau Allah turunin air hujan dari langit, berapa tetes air yang jatuh dari langit ke bumi? Malaikat masih ada yang mampu untuk menghitung. Tapi kalau di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun malaikat yang mampu untuk menghitung berapa banyak Allah turunkan rahmat pada saat itu. Alhamdulillah, tadi kita udah baca sejarah maulid Nabi. Berarti kita semua berada dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah daripada maulid itu apa? Mencontoh akhlak baginda Rasul. Karena Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmiah. Dulu waktu baginda Nabi belum lahir, kalau orang lahir anaknya perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena malu punya anak perempuan. Jangan sampai ketahuan sama tetangganya, sama saudaranya. Sebelum ada yang tahu, begitu dilihat barangnya pecah, langsung buru-buru dikubur. Kenapa? Karena orang jahiliyah berprinsip
anak perempuan tidak bisa mengangkat derajat orang tuanya. Tapi setelah lahir baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terangkatlah derajat para kaum wanita. Ini semua berkat jasa baginda Nabi. Makanya ibu-ibu harus berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Kalau sekarang kagak ada bedanya, yang lelaki sama yang perempuan sama-sama punya derajat, punya martabat. Bahkan kadang-kadang perempuan lebih hebat daripada laki-laki. Betul, Bu? Betul? Yang rajin maulidan ibu-ibu, yang rajin arisan ibu-ibu, yang rajin pengajian ibu-ibu. Kalah bapak-bapak mah. Yang tukang ngomel sama laki ibu-ibu juga sama. Lah kalau lakinya koret gimana? Masa kita kagak ngomel? Saya ajarin, Bu, kalau laki pelit boleh duitnya dicopet, tapi jangan banyak-banyak, sekedar buat keperluan kita. Supaya apa? Rumah tangga kita jangan sampai berantem gara-gara duit. Bapak-bapaknya juga sebagai suami jangan pelit, jangan terlalu koret. Kalau pelit sama bini rezekinya sempit. Tapi kalau kita sama anak sama bini kagak pelit, insya Allah rezekinya banyak, rezekinya berkah. Kadang-kadang ibu-ibu kalau laki punya duit banyak, wajahnya cerah, senyum, cengar-cengir. Kalau laki kagak punya duit, kukusan pindah ke mulut. Betul begitu? Orang sini begitu kagak? Istri dan anak kita adalah tanggung jawab kita, Pak, sebagai suami. Jangan terlalu pelit, karena mereka juga dikasih rezeki oleh Allah cuma melalui tangan kita. Kalau kita dermawan, insya Allah rezekinya banyak. Kecuali kalau bininya minta buat bayar apa itu tuh. Kalau sekarang mohon maaf, ibu-ibu banyaknya makin tua bukan makin bener. Bayar emok gitu ya. Duit lakinya dicopet buat bayar bang emok, utang bang emok ongkoh, ngambil duit laki ongkoh, kan kurang ajar itu. Jangan, Bu, jangan main-main bang emok, jangan ya. Mendingan main-main bang Ahmad aja. Kalau zaman sekarang ibu-ibu saya lihat mungkin masa kecilnya kurang bahagia. Umur udah cukup pakai kaos kenceng, celana training, senam apa itu namanya itu, aerobik, pelatihnya lelaki, tempatnya pinggir jalan. Mending kalau masih muda, umur udah 55, bari nongeng 1, 2, ya Allah, itu saya melihatnya juga jengah. Kadang kita lihat dosa, kagak dilihat ya. Dosa-dosa kayak kalau cakep mah mending. Kapan kadang-kadang ibu-ibu bekas ke sawah baik itu ngoyos, hitam gendut lagi. Dilihat dosa kagak dilihat kelihatan, kita yang bingung jadinya, kan begitu. Masya Allah, mending kalau sama-sama ibu-ibu. Kadang-kadang pelatihnya lelaki ada di pinggir jalan, begitu baru nongeng kakinya gitu satu kan belahan pantatnya kayak kelihatan. Siapa yang tahan? Coba iya.
Ibu-ibu itu adalah makhluk yang hebat. Kaum perempuan adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kekuatan. Contoh, ibu-ibu itu hebat, lebih hebat daripada lelaki. Kalau ibu-ibu punya anak 10 ditinggal mati sama laki, kira-kira anaknya pada hidup semua kagak? Keurus semua apa kagak? Coba bapak-bapak, jangan anak 10, anak 1 kayak kagak becus, betul? Netein kagak bisa. Lah ibu-ibu mah anaknya nangis, nete. Coba bapak-bapak kalau anaknya nangis suruh nete bagaimana? Kagak bisa. Hebatan siapa? Hebatan ibu. Ibu-ibu mah hebat, kuat. Gunung 2 aja lah dibawa-bawa. Gunung 2 dibawa-bawa. Bapak-bapak tebang bawa telur 2 minta bantuan burung. Ya, maka ibu-ibu lebih hebat daripada bapak. Sekarang tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung iman dan takwanya kepada Allah. Walaupun lelaki banget, kalau kagak bertakwa sama Allah kagak ada gunanya. Yang penting perempuan, laki-laki semuanya ibadah, jangan tinggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu. Percuma Pak kita punya wajah ganteng kalau kagak sholat, percuma Bu punya wajah cantik kalau kagak sholat. Cantik kayak waktu masih hidup, rambut panjang, gigi tersusun rapih, bibir merah merekah kuning nih kulitnya, begitu pas lebah dilihat cantik. Tapi kalau udah mati semuanya hancur jadi tengkorak. Siapa yang mau? Kagak ada yang mau. Kita semua bakalnya mati. Jadi jangan sombongkan kegagahan kita, jangan sombongkan kekayaan kita. Kaya seperti apa? Harta berlimpah. Ibarat pepatah orang Sunda mengatakan brok di juru, brok di panto. Ngelayah di tengah-tengah imah, lubak libuk kebun lobak, lobana untuk kalebok. Untuk kalebok itu saking layah he. Tapi kalau kagak sembayang, kagak sholat, tidak ada guna, tidak ada gunanya. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia tetap sembahyang. Bareng sholli wa sallim daiman abada, sholli wa sallim daiman abada, wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Bareng ayo. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Bareng sholli wa sallim. Ayo supaya kita dapat syafaat baginda Nabi nanti pada yaumil kiamah. Sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang,
orang ganteng tidak sembahyang. Ustadz Syaroni ganteng, dia tetap sembahyang. Ustadz Syaroni ganteng, dia tetap sembahyang. Kalau saya bawa duit, saya bagi gocap-gocap. Sayang nggak bawa duit. Segagah apa kita, secantik apa kita, sekaya apa kita, kalau kagak sembayang kagak ada gunanya. Betul? Walaupun harta kita berlimpah, sawah ratusan hektar, mobil yang bagus berbaris, tapi kalau udah mati ingat, kendaraan terakhir kita tidak ada lain adalah burung batang. Betul? Walaupun punya mobil Fortuner Pajero, tetap kagak dibawa masuk ke dalam kubur. Yang dibawa masuk cuma kain putih. Walaupun pakaiannya jas yang mahal, harganya ratusan ribu, harganya jutaan, tapi kalau udah mati semua ditinggal. Bini yang cakep ditunggangin orang, rumah yang bagus ditempatin orang. Betul? Makanya hidup di dunia ini kita harus melaksanakan ibadah supaya hidup yang satu kali jangan sampai gagal. Nanti kalau udah di akhirat, di yaumil kiamah, kita menyesal tidak ada gunanya lagi. Menyesal, bertobatlah ketika kita masih ada di alam dunia ini. Bu, Pak, Baginda Rasulullah sangat cinta kepada kita. Baginda Rasulullah sangat sayang kepada kita. Beliau hidup 14 abad yang lebih, tetapi beliau masih memikirkan kita. Ketika Baginda Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy sampai patah giginya, berdarah pelipis matanya, sahabat menjadi murka. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasul, bukankah engkau punya doa yang mustajab? Sekali engkau berdoa kepada Allah, maka mereka semua akan binasa, rata, hancur." Tetapi apa kata baginda Nabi? "Tidak, para sahabatku, doa itu aku simpan untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar, pada saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala." Baginda Rasul akan memberikan syafaat kepada kita. Begitu juga orang-orang alim, para ahli ilmu. Sekalipun kita tidak bertemu dengan baginda Rasul, tetapi cintailah para ulama, para kiai, para asatid, para guru, karena mereka adalah penyambung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka sampaikan itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang alim bisa memberikan syafaat. Ada suatu riwayat dikisahkan, ada orang alim bernama Fadil Mugandam. Beliau adalah Syekhus Suyuhi Syariah, guru dari gurunya para ulama. Para ulama punya guru dan beliau adalah gurunya para ulama. Pada suatu saat ketika beliau meninggal dunia, setelah dimakamkan, tidak lama kemudian ada orang fasik yang meninggal dunia, dimakamkan bersebelahan dengan makam Fadil Mugandam. Ketika orang fasik ini disiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir, setiap kali dicambuk orang fasik ini menjerit, patah tulang-tulang rusuknya. Kemudian Fadil Mugandam mendatangi malaikat Mungkar dan Nakir. Beliau berkata, "Wahai Mungkar dan Nakir, tinggalkanlah orang ini karena jeritannya sangat mengganggu. Ketika aku sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah tetanggaku, maka jangan kau siksa dia.
malaikat mungkar dan nakir pun pergi meninggalkannya. Kenapa? Karena syafaat pertolongan dari al-alim al-alamah Syekh Suyuhis Syariah Fadil Mugandang, seorang ulama besar. Makanya kalau mati kita mendingan kuburnya dekat sama orang alim, dekat sama kiai, dekat sama ustad. Jangan mesen sama anak kalau mau mati, mesennya yang bukan-bukan. Ntar kalau bapak mati jangan dikubur di pinggir ya. Kenapa Pak? Iseng. Iya, ada lagi yang wasiat, ntar tong kalau bapak mati ono sawah pinggir kali jangan dijual. Kenapa Pak? Ono sawah Haji Salam. Tidak diomelin sama Haji Salam. Wasiat mah yang benar, pesen sama anak. Sebagaimana Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya. Apa kata Nabi Yakub? Mata buduna min ba'di, wahai anak-anakku, nanti setelah aku mati, siapa yang akan kalian sembah? Anaknya jawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Wahai bapak, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Artinya apa? Ini kekhawatiran masalah agama. Kalau kita mah mikirnya mau mati, tong ntar bapak mati, ntar kalau emak mati lu makan apa? Betul kagak? Lah makan nasi sebagai. Jangan dipikirin kalau bapak mati makan apa. Tetap nggak punya bapak kayak nggak punya emak kayak makannya nasi. Yang harus kita pikirkan apa? Nanti kalau kita mati anak kita bisa ngaji apa kagak? Kalau kita mati anak kita kira-kira bakalnya ibadah apa kagak? Orang ibunya kadang-kadang bapaknya juga ngajarinnya kagak bener. Kenapa saya bilang ngajarinnya kagak bener? Coba ibu kalau cari mantu yang bagaimana? Kalau cari mantu tanya Bu, Tom, pesantren di mana? Bisa baca Quran kagak? Jangan lu anak mana? Kerja di mana? Kerja dulu yang ditanya, betul? Bukan agama, bukan pendidikan tentang ilmu agama, tapi yang ditanya kerja dulu. Udah kerja apa belum? Kalau kagak kerja, males ngelayaninnya. Ntar mau makan apa? Betul kagak? Jangan khawatir Bu, punya mantu santri nih banyak, alhamdulillah. Ini adalah generasi muda yang akan menjadi penerus perjuangan agama, yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini mereka pemuda, tahun depan akan menjadi pemimpin. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Karena yang tua pada mati Pak. Biasanya yang tua mati terus tinggal yang muda. Ya emang kadang yang muda mati duluan, yang tua mati belakangan. Kadang ada juga begitu. Tapi kalau kita boleh pilih, mendingan yang tua dulu yang mati apa yang muda? Hah? Yang tua dong. Wah. Ya kadang bisa yang tua dulu, bisa juga yang muda dulu. Itu mah rahasia Allah. Makanya umur itu diacak, kagak ada yang tahu kita matinya kapan. Untung diacak. Coba kalau kagak diacak. Umur Rasulullah 63 tahun. Kalau kita harus 63 tahun mati, lah kalau model dia mah ini masih muda, masih panjang. Wah, Ustadz tuh berapa umurnya? Kasihan kalau udah 62 tahun 11 bulan. Sebulan lagi, kasihan. Untung umur diacak. Itu adalah keadilan Allah, rahasia Allah. Supaya kita jangan terlalu takut. Yang penting kita ibadah, gitu ya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kelamaan saya ngomong ya. Udah lama nih. Udah hampir 1 jam. Ya udah segini dulu ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Ini udah apa terus? Kira-kira udah apa terus? Yang benar. Benar.
Kalau terus-terus kayak tukang parkir, Bu. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sampai mana tuh? Nyari mantu, bener. Nyari mantu yang bisa ngaji, Ustadz, insya Allah berkah. Apalagi bulan mulut begini, banyak berkat. Bentar lagi juga saya bawa, enggak, keceplosan. Nggak tahu kalau dikasih berkat tahu kagak. Nah itu mau urusannya panitia. Saya mau, Bu, terus terang, tahu guru saya Kiai Haji Ahmad Roi Pulau Tiga. Beliau yang paling ngajarin dari Al-Quran sampai kitab-kitab kecil. Sebelum saya keluar kemana-mana, beliau guru saya yang nomor 1. Beliau pesen sama saya, Tad, suatu saat apabila ente bisa ceramah kemana-mana dipanggil, jangan pernah ngarepin amplop. Kagak bagus kalau jadi ustadz ceramah ngarepin amplop. Tapi kagak bagus lagi kalau yang ngundang kagak ngamplopin, kata dia. Bercanda ini, bercanda ya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada intinya dari acara maulid ini mudah-mudahan bisa ada hikmahnya yang bisa diambil. Tadinya ibu-ibu yang sebelum maulid sekarang nih kagak mau sholat, mudah-mudahan pulang dari sini sholat. Yang tadinya tukang marah-marah sama laki kagak marah lagi. Yang tadinya tukang ambek-ambekan mudah-mudahan kagak ambekan lagi. Maksudnya kagak ngambek lagi. Iya, kagak ngambek, yang biasanya ngambek jadi kagak ngambek lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kewajiban bagi bapak-bapak tadi mendidik anak dan istri kita. Kata Allah, ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan kita dewekan ibadah, anak bini kita kagak diperhatiin. Zaman sekarang Pak prihatin, bocah kecil-kecil udah pinter banget main HP, betul kagak? Sekolah lagi belontong ya, main HP udah pinter, bener kagak? Lah orang tuanya yang ngajarin begitu, bener kagak? Yang udah tua kayak main HP baik. Kita banyakan pegang Al-Quran apa banyakan pegang HP? Mau makan pegang selfie dulu, ya kan? Posting. Habis makan yang dilihat HP. Mau tidur pegang HP. Bangun tidur pegang HP. Mau berak pegang HP. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya Allah, kebangetan banget, Bu. HP kagak bisa lepas. Saya khawatir kalau anak kecil pegang HP bagus-bagus, apalagi anak di bawah umur udah bawa motor ke jalan raya, tempat rame banyak orang. Kemarin ada suatu kejadian, saya pas mampir di Alfa, ada motor kuncinya masih ngegantung. Ternyata yang bawa motornya anak kecil, dia mau lari-lari jauh. Ya Allah, ditinggal. Akhirnya begitu saya lihat ada dua pemuda nih pantaran segini-segini nih. Bukan, cuma mirip. Dia deketin itu motor. Cuma saya juga kan berpikir, ini kira-kira dia mau maling apa ini motor punya dia, tapi bocah kecil tadi yang bawa. Bocah kecil itu belum curiga, Bu, belum punya curiga, Pak. Akhirnya saya liatin, saya ingat pesen Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Wah, kalau begini harus saya rekam nih. Saya masuk ke dalam Alfa, saya bilang sama kasir, Mbak, apakah CCTV-nya hidup? Waduh Pak, lagi mati, katanya, lagi rusak. Bingung saya. Akhirnya saya keluar, ada bapak-bapak berdiri di depan pintu.
Saya bilang, Pak pinjem HP-nya. Dia keluarin HP 3315 Nokia jadul itu dulu. Lah bagaimana mau ngerekam? Akhirnya saya pikir, oh iya, saya ingat. Saya keluarin deh gitu, ngelokok kantong. HP saya Oppo A16. Gombal. Nah, ini bukan promosi. Ibu-ibu kalau diajak serius kan ngantuk, bener gak Bu? Iya. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya waktu udah cukup malam lah. Kalau kapan-kapan perlu boleh undang saya. Tapi tadi Pak Guru Jalal bilang 2 minggu sekali saya harus ngisi pengajian di sini. Betul gitu Pak Guru? Insya Allah saya sanggupi, saya janji di depan ibu-ibu. Tapi cara metodenya nggak kayak begini. Kalau yang begini amplopnya beda biasanya. Mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dengan hati yang mendalam kita mohon ampun kepada Allah agar dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman wa amalan sholihan wa wahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Karim, Anta Rabbul Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di malam hari yang mulia ini kami bersimpul di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Karim. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan dosa. Pada malam hari ini kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari api neraka. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah negeri kami ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, agar kami bisa hidup sejahtera beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah generasi kami generasi yang soleh dan solehah, yang menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, dengan segala kerendahan hati, segenap pengakuan sebagai hamba yang penuh dosa, kami bertobat kepadamu ya Allah. Ya man la yahtaju ila bayani wa tafsil, hajatuna ilaika kasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi halala wa tub alaina taubatan nasuha. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada kata-kata yang salah, itu semata-mata dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nanti dilihat di YouTube channel Teddy Mahfudin. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.